술한 거 아니에요? Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jung-e. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang berusaha membuat AI atau robot manusia dengan menggunakan otak milik mendiang ibunya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan silakan like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pada tahun 2194. Bumi digambarkan sebagai tempat yang sudah tidak bisa dihuni oleh manusia. Akibat hal itu, manusia pun terpaksa tinggal di sebuah tempat penampungan yang dibuat di luar angkasa. Kuatnya tekad manusia untuk bertahan hidup membuat mereka saling bersaing antara satu penampungan dengan penampungan lain, hingga terciptalah aliansi bernama Republik Adrian yang dibentuk untuk memerangi umat manusia. 인간 이어지고 있어. 130년의 설립됐어. Umat manusia di luar Republik Adrian akhirnya berupaya untuk melawan mereka demi menghentikan permusuhan yang sudah terlanjur terjadi. Kemudian kita diperlihatkan seorang kapten militer bernama Yun Jung yang memimpin pertempuran melawan pasukan dari Republik Adrian. Ia yang saat itu masih tersisa harus menghadapi begitu banyak robot yang dilengkapi oleh senjata canggih. Misi ini memang sangat sulit dan berbahaya, sehingga Kapten Yun pun gagal dalam pertempuran tersebut. Ternyata apa yang baru saja kita lihat adalah simulasi yang dilakukan oleh robot AI yang berbentuk seperti Kapten Yun. Sudah puluhan tahun Kapten Yun mengalami koma, namun kemampuannya yang luar biasa membuat para peneliti tertarik untuk menggunakan otaknya dan menghidupkannya kembali. Akhirnya terciptalah sebuah laboratorium bernama Chronoid yang dikhususkan untuk menciptakan AI atau robot kecerdasan buatan sebagai senjata biologis. Mereka memiliki proyek penciptaan AI yang dinamakan Jung-e, sesuai dengan nama belakang Kapten Yun. Pemimpin dari penelitian ini sendiri adalah putri Kapten Yun yang bernama So-hyun, di mana ia memiliki tekad yang kuat untuk menghidupkan ibunya kembali, dengan harapan nantinya Kapten Yun bisa kembali tugas untuk memimpin pertempuran melawan Republik Adrian. Meskipun sampai saat ini proyek itu belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun So-hyun berusaha meyakinkan para petinggi bahwa proyek itu pasti akan membuahkan hasil. Setelah presentasi selesai, So-hyun dan yang lainnya kembali melakukan uji coba pada robot Kapten Yun. Jika berada di luar simulasi, robot itu memang bisa merasakan kesakitan seperti manusia normal. Namun semua perasaan yang terkirim ke dalam otaknya bisa diatur oleh So-hyun melalui teknologi yang sudah ia kembangkan. Sayangnya setelah 17 kali percobaan mereka masih belum bisa menemukan formula yang tepat untuk mengendalikan robot tersebut. Salah satu anggota tim So-hyun yang bernama Jae-young mengungkapkan bahwa ia adalah penggemar Kapten Yun sejak kecil. So-hyun pun menceritakan bahwa dahulu ibunya terpaksa bekerja sebagai prajurit bayaran karena ia harus membiayai pengobatan So-hyun akibat tumor di paru-parunya. Hingga akhirnya di hari terakhir So-hyun menjalani operasi bertepatan dengan hari terakhir ibunya
hidupnya di medan peperangan. Ia bahkan tidak bisa menemani Soyun kala itu, namun ia berjanji akan segera menemuinya setelah misi selesai. Oleh sebab itulah Soyun selalu merasa bersalah pada sang ibu, karena ia berpikir semua itu adalah kesalahannya. Ia mulai menduga apakah sang ibu membencinya karena hal itu. 그럼 물어보면 되지 않아요? Jae-young yang mendengarnya pun menyarankan agar Soyun menanyakan hal itu langsung pada sang ibu. Setelah simulasinya selesai, Soyun kemudian menemui seorang dokter untuk menjalani tes etik atau bisa dibilang tes kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter mengatakan bahwa tumor di paru-paru Soyun kini kembali muncul dan mulai menyebar di seluruh tubuhnya. Dokter bahkan memperkirakan Soyun hanya akan bertahan hidup selama 3 bulan. Mendengar hal itu, Soyun pun merasa sedikit kesal. Jika tahu semua ini akan terjadi, maka lebih baik ia tidak pernah dioperasi sejak awal. Dokter kemudian menyarankan pada Soyun untuk melakukan replikasi otak dan memindahkannya ke tubuh Prostesius. Dengan begitu ia masih bisa merasakan kehidupan, meskipun dengan menggunakan tubuh robot. Ada beberapa tipe pemindahan otak, yaitu tipe A, B, dan C, dan semuanya tergantung dari biaya yang dikeluarkan. Jika tipe A, otak pasien akan dipindahkan ke tubuh prostesis dan mendapatkan hak asasi yang sama seperti manusia. Tipe B, otak pasien masih mendapatkan hak asasi manusia, namun tidak lengkap. Dan yang terakhir adalah tipe C, di mana otak pasien akan dipindahkan secara gratis, namun perusahaan berhak menciptakan apapun dengan otak tersebut. Sama seperti yang terjadi pada Kapten Yun, manusia bebas menggunakan otaknya dalam penelitian atau penciptaan apapun. Ternyata dokter yang sejak tadi memeriksa Soyun bukanlah manusia, melainkan robot yang dilengkapi dengan otak dokter. Sebelum pulang, Soyun menyempatkan diri untuk menjenguk tubuh ibunya yang saat itu terlihat sudah semakin tua. Keesokan harinya, percobaan simulasi Kapten Yun kembali dilakukan. Simulasi kali ini dihadiri langsung oleh kepala lembaga penelitian yang bernama Sang Hun. Karena merasa simulasi ini selalu berakhir sama, Sang Hun yang memutuskan untuk menembak kaki Kapten Yun di awal simulasi untuk melihat apakah akan ada hasil yang berbeda. Tak disangka hal itu membuat salah satu area otak Kapten Yun menjadi aktif, di mana area itu sebelumnya tidak pernah aktif sama sekali. Sang Hun pun menganggap bahwa hal itu adalah salah satu pertanda yang baik, karena mereka akhirnya mendapatkan hasil yang berbeda. Dengan hasil itu, Sang Hun, Soyun, dan yang lainnya pun pergi ke markas besar Kronoid untuk melaporkan hal itu pada pimpinan mereka. Sayangnya hari itu pimpinan berhalangan hadir, sehingga mereka pun diminta melaporkannya pada Direktur Pengembangan Produk yang bernama Leon. Dari pertemuan itu, Direktur Pengembangan Produk menyampaikan bahwa perusahaan Ceronoid akan membatasi pengembangan senjata biologis, di mana hal itu berarti pengembangan AI Kapten Yun yang sudah mereka lakukan sebentar lagi akan dihentikan. Alhasil, Sang Hun dan Soyun pun menemui pimpinan secara langsung untuk memastikan informasi tersebut. Tak disangka Sang Hun ternyata adalah salah satu robot AI yang dikembangkan langsung oleh pimpinan dengan menggunakan otaknya sendiri. Itulah mengapa Sang Hun memiliki kecerdasan dan humor sama seperti yang dimiliki oleh pimpinan. Ia dijadikan sebagai tangan kanan yang bisa dikendalikan sesukanya.
Setelah itu pimpinan menyampaikan pada Soyun bahwa perusahaan mereka akan menghentikan semua pengembangan senjata karena perang akan segera berakhir. Mereka berencana akan mulai menciptakan robot yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh sebab itulah pimpinan pun meminta Soyun untuk segera menyelesaikan pengembangan robot Kapten Yun. Kesal karena keputusan itu, Sang-hun pun mulai melakukan segala upaya untuk menyelesaikan pengembangan robot Kapten Yun. Ia bahkan nekat memotong bagian tubuh robot agar Kapten Yun bisa memberikan respon yang berbeda seperti simulasi sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Sang-hun tentu saja membuat Soyun merasa marah. Walaupun itu hanyalah tubuh robot, namun ibunya tetap merasakan rasa sakit yang sama. Untungnya sebelum Sang-hun bisa melakukan hal-hal yang lebih gila, seorang petugas memanggilnya dan mengatakan bahwa pimpinan ingin segera bertemu. Soyun kemudian memeriksa semua data pengembangan Jungi dan melihat beberapa pemindahan data yang dilakukan oleh Jae-kyung, dan tak disangka pemindahan data itu ia lakukan untuk mengembangkan robot Kapten Yun menjadi robot yang seksi. Hal itulah yang membuat Soyun semakin marah, namun Jae-young mengatakan bahwa itu adalah perintah dari atasannya. Lagi pula robot tipe C sudah mendapatkan persetujuan untuk dikembangkan menjadi apapun sesuai keinginan perusahaan. Karena hal itu Soyun akhirnya segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan sang ibu. Saat menghidupkan robot Kapten Yun, Soyun menyampaikan beberapa hal kepadanya, hingga akhirnya pembicaraan mereka pun sampai ke area otak yang tidak dikenal. Ternyata area otak itu akan aktif ketika Kapten Yun mengingat tentang anaknya yaitu Soyun. Kapten Yun kemudian menanyakan bagaimana hasil operasi sang putri, apakah operasinya berjalan lancar atau tidak. Karena selama ini, hal itulah yang selalu mengganggu pikirannya. Dengan tangis pilu Soyun pun mengatakan bahwa operasi putrinya berjalan lancar dan Soyun lalu mengatakan bahwa misi terakhirnya gagal. Karena ia kehilangan boneka pemberian sang putri, ia merasa bersalah karena tak bisa menjaga boneka itu dengan baik. Alhasil tangisan Soyun pun pecah seketika. Ia tak bisa lagi membendung air mata yang sejak tadi sudah ia tahan. Setelah itu ia pun bersumpah akan menyelamatkan sang ibu apapun yang terjadi. Dalam simulasi terakhir, Soyun membimbing ibunya untuk mengikuti semua perintahnya. Rencana Soyun adalah membawa sang ibu keluar dari laboratorium agar ia bisa menikmati hidup dengan bebas. Sang-hun yang melihat hasil simulasi menyadari adanya sesuatu yang aneh. Ia pun memanggil polisi untuk mengepung laboratorium dan menangkap Soyun serta ibunya. Sesuai rencana, Kapten Yun mengalahkan semua robot penjaga yang berusaha menangkapnya. Soyun pun berhasil mengelabui para polisi dengan memindahkan otak sang ibu ke tubuh robot penjaga. Setelah memasuki kereta yang akan membawa mereka pergi, Soyun dan ibunya tiba-tiba dicegat oleh Sang-hun. Sang-hun dengan cepat menembak Soyun yang menyebabkan perkelahian antara dirinya dengan Kapten Yun. Akibat perkelahian itu salah satu mata Sang-hun mengalami kerusakan. Kapten Yun juga harus berusaha melindungi putrinya dari serangan para polisi. Hingga akhirnya setelah pertarungan yang begitu panjang, Soyun dan sang ibu akhirnya berhasil mengalahkan semua polisi beserta Sang-hun. Melihat situasi itu, Soyun pun meminta ibunya untuk segera pergi. Ia ingin ibunya bisa menikmati hidup dengan bebas, sementara ia sendiri akan tetap di sana untuk menghalangi para polisi. Lagi pula hidupnya juga tak akan bertahan lama.
Jadi ia tidak masalah jika harus berkorban demi sang ibu. Setelah berpelukan untuk yang terakhir kalinya, mereka pun akhirnya berpisah dan film pun akhirnya selesai.